Ya, pemerintah batal menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di Indonesia pada musim libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Ini dilakukan salah satunya karena pemerintah menganggap antibodi COVID-19 masyarakat Indonesia sudah tinggi. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membatalkan penerapan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia pada Natal dan Tahun Baru. Namun tetap dengan beberapa pengetatan, seperti kewajiban vaksinasi lengkap dan tes antigen bagi yang akan bepergian. Keputusan ini disampaikan Luhut dalam siaran pers di laman resmi Kemenko Marves. Luhut menuturkan, keputusan ini diambil karena Indonesia sudah lebih siap menghadapi musim libur yang tercermin dari jumlah testing dan tracking yang lebih tinggi dari tahun lalu. Luhut menambahkan, dari hasil survei, antibodi COVID-19 masyarakat Indonesia juga dianggap sudah tinggi, sehingga PPKM level 3 menurut Luhut tidak diperlukan lagi. Menanggapi pembatalan ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku akan melakukan penyesuaian aturan melalui peraturan gubernur serta keputusan gubernur yang mengacu pada ketentuan peraturan dari pemerintah pusat. Jadi Jakarta ini bagaimana, Jadi Pak? kita nanti akan menyesuaikan ketentuan peraturan. Jadi setiap ada revisi perubahan peraturan ya kita harus menyesuaikan. Jadi Pemprov ya kita akan sesuaikan dengan peraturan pemerintah pusat ya. Sebelumnya pemerintah sempat memutuskan akan memberlakukan PPKM level 3 mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemerintah membatalkan penerapan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru mulai 24 Desember hingga 2 Januari 2022. Keputusan ini dinilai sebagai kemunduran oleh para ahli wabah dan juga tenaga kesehatan. Apa pertimbangan pemerintah dan apakah sudah diperhitungkan potensi lonjakan kasus setelah Natal Tahun Baru? Kita bahas sore ini bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto. Selamat sore Pak Airlangga. Terima kasih atas waktu Anda, Pak. Selamat sore Mbak Putri. Baik, Pak Airlangga langsung saja. Jadi apa saja pertimbangan pemerintah membatalkan PPKM level 3 saat libur Nataru? Pertama tentu pemerintah melihat terkait dengan kasus harian, kita melihat bahwa dari kasus puncak tanggal 15 Juli selama 143 hari sudah terjadi penurunan 99%. Kemudian kita lihat angka testing juga stabil di atas angka 200 ribuan sesuai dengan target WHO. Kemudian kita juga melihat bahwa vaksinasi dosis pertama sudah 68,8% dari target. Kemudian dosis kedua sudah 99 juta. Dan kita juga melihat bahwa hampir seluruh daerah terjadi penurunan angka reproduction rate atau yang besarnya 0,97 dan ini konsisten di seluruh pulau di Indonesia. Nah, oleh karena itu dengan situasi seperti ini dan juga kita memonitor kondisi Omicron dan Omicron yang menjadi varian of concern memang sudah ada di 45 negara, namun beberapa negara masih melakukan penelitian dan belum ada negara yang mengambil tindakan drastis, sedangkan Indonesia sudah membatasi terkait dengan 11 negara di Afrika, plus sudah memberlakukan 10 hari kuarantin. Nah, oleh karena itu juga ada survei dari indikator yang menyatakan bahwa masyarakat dalam tanda petik berkeberatan untuk diterapkan level 3 dan berikutnya juga mengenai level kita konsisten mengikuti level dari WHO. Jadi tentu yang akan kita lakukan adalah pembatasan mengenai kegiatan masyarakat selama liburan Natal Tahun Baru. Nah, pembatasan itu tentu akan memperbaiki instruksi Mendagri yang kemarin sudah diterbitkan. Dan besok Pak Mendagri akan mengumpulkan seluruh gubernur dari seluruh provinsi untuk menyampaikan hasil keputusan kemarin, di mana nanti akan ada beberapa perubahan, seperti misalnya kita akan membatasi juga mereka yang traveling adalah yang sudah divaksinasi, kemudian testing tracing tetap digencarkan, kemudian juga didorong untuk tempat-tempat umum itu dibatasi jam beroperasinya sampai maksimal jam 9, kapasitasnya menjadi 75%, dan kemudian seluruh kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perayaan
itu dilarang dan kegiatan-kegiatan di tempat ataupun perayaan itu maksimum secara jumlah itu 50% atau maksimum 50 orang. Jadi regulasi ini akan segera dibuat oleh Pak Mendagri dan akan segera disampaikan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota besok pagi. Demikian. Pak Erlangga, tadi Anda mengutip jadi dari hasil survei ada keberatan juga dari masyarakat jika diberlakukan kembali PPKM level 3. Tapi bagaimanapun jika kita bicara soal Nataru, tetap saja ada prediksi mobilitas orang yang cukup besar. Apakah pemerintah kemudian juga sudah memperhitungkan dampak atau pasca Nataru akan seperti apa? Dan jika sudah, apakah juga sudah siap untuk menangani dengan sebaik-baiknya jika ada lonjakan kasus? Ya, pertama tentu kita melihat bahwa Nataru tahun ini sedikit berbeda dengan Nataru tahun lalu, di mana Nataru tahun lalu masyarakat belum tervaksinasi. Kemudian yang kedua, saat sekarang vaksinasi sudah relatif tinggi dan kemarin disampaikan oleh Pak Menko Marves bahwa kita juga sudah melakukan tes uji serologi yang tentunya hasilnya nanti dalam waktu dekat akan disampaikan dan Kementerian Kesehatan juga sedang melengkapi uji serologi tersebut. Dari hasil uji tersebut relatif kekebalan masyarakat di berbagai wilayah aglomerasi relatif sudah tinggi. Kemudian tentu kita juga melihat bahwa vaksinasi itu adalah sebuah game changers yang harus terus didorong. Dan pemerintah juga mendorong bahwa vaksinasi anak-anak sudah harus dimulai yang usia 6 sampai dengan 11 tahun. Dan pemerintah juga akan mendorong booster untuk pada bulan Januari. Nah, di tahun yang lalu vaksinasi baru dimulai bulan Januari. Dan tentu saja situasinya berbeda dengan hari ini, dan hari ini situasi di seluruh daerah artinya sudah di bawah, reproduction rate-nya sudah di bawah 1, artinya 1 orang menulari kurang dari 1, sehingga angkanya turun terus, dan ini sudah 143 hari. Jadi kita hanya lagging, dan Indonesia ini WHO tingkat 1 ini ada beberapa negara antara lain India, China, Taiwan, dan Indonesia. Sehingga dengan situasi seperti ini, tentu pemerintah tetap waspada, di mana kegiatan yang bersifat perayaan besar ataupun tahun baru dan yang lain tetap dilarang, sehingga mobilitas tentu tetap dibatasi, dan juga mereka yang beraktivitas adalah yang sudah divaksin, dan juga aplikasi Peduli Lindungi itu wajib untuk seluruh moda transportasi. Sehingga tentu seperti per hari ini juga mobilitas masyarakat sudah meningkat, namun dengan aplikasi Peduli Lindungi dan pembatasan untuk traveling dengan PCR, maka tentu kita berharap bahwa kita bisa mengendalikan situasi, dan tentu ke depan terkait dengan kesiapan rumah sakit, obat-obatan, oksigen akan terus dipersiapkan. Pak Erlangga, tapi banyak juga beberapa pihak yang menyayangkan keputusan pemerintah ini. Karena terkait tadi Anda juga sudah menyampaikan, pemerintah juga terus memantau perkembangan varian Omikron di luar Indonesia. Dan juga dengan kalau misalnya dikatakan capaian vaksinasi, kelompok rentan katakanlah untuk lansia itu masih sekitar 55%. Nah sekarang apa yang ingin pemerintah sampaikan kepada mereka yang menyayangkan keputusan ini? Pertama tentu kita harus konsisten dengan standar WHO. Jadi kita tidak bisa standar WHO 2, bahkan standar WHO ini sudah kita modifikasi. Standar WHO Indonesia seluruhnya sudah level 1. Namun kita menambahkan faktor yang namanya vaksinasi. Apabila vaksinasi kurang dari 50, maka levelnya dinaikkan menjadi level 2. Nah tentu kita tidak bisa menaikkan yang level 1 menjadi level 3 ataupun level 2
yang sudah kita naikkan level 2 dinaikkan menjadi level 3. Itu kan kita tidak mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku. Iya. Terkait dengan kegiatan masyarakat tetap dibatasi. Jadi kalau PPKM yang kemarin kita siapkan itu pembatasan sampai jam 9 tetap berlaku. Pembatasan terkait dengan jumlah yang ada di restoran tetap dibatasi. Pembatasan untuk kegiatan mal dan juga kegiatan di tempat umum juga tetap dibatasi. Iya. Sehingga seluruh kegiatan masyarakat tetap berbasis yang sudah divaksin dan tetap berbasis kepada peduli lindungi. Nah, hal tersebut tidak ada yang kita perbaiki, misalnya perayaan pesta ataupun perayaan terkait dengan kegiatan olahraga yang dengan penonton dan yang lain, di tanggal tersebut seluruhnya dilarang. Oke. Kemudian juga kegiatan olahraga dan yang lain juga indoor maupun outdoor dibatasi, di tempat-tempat umum pun dibatasi. Sehingga pembatasan kegiatan masyarakat sama. Ya, tetap ada pembatasan itu ya Pak Erlangga. Pak Erlangga, Anda tadi mengatakan selanjutnya akan ada keputusan atau aturan turunan yang akan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri dalam waktu dekat. Tapi saya ingin memastikan dulu karena masyarakat masih banyak melihat seperti ada kebingungan, sekalipun memang Pak Jokowi juga kemarin mengatakan penaikan status PPKM level 3 itu melihat virus yang juga terus bermutasi. Keputusan yang sekarang ini sudah disepakati bersama Pak, dan apakah itu karena terakhir kita lihat yang memberikan pernyataan itu adalah koordinator PPKM untuk Nataru, kita tahu Pak Menko PMK. Keputusan sudah diputus kemarin dalam rapat terbatas. Jadi itu seluruhnya sudah keputusan bersama dan kita sudah melihat situasi yang ada di lapangan dan semua peserta rapat dilibatkan dan ini juga tentunya kita tetap menjaga prokes yang sebelumnya sudah diterbitkan dan Inmendagri memang akan dikeluarkan besok dan seluruh gubernur, wali kota, bupati akan diminta untuk mengikuti Inmendagri yang besok akan diterbitkan. Baik, baik, terima kasih Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Erlangga Hartarto sudah bergabung sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Saya ingin sedikit menyimpulkan, PPKM level 3 tidak jadi diterapkan tapi pembatasan akan tetap ada. Tentu saja ini sesuai dengan asesmen tiap daerah mengikuti asesmen situasi pandemi dan akan disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing sesuai dengan Inmendagri yang akan dikeluarkan besok. Baik, terima kasih Pak Erlangga Hartarto sudah bergabung sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Kita akan jeda dulu, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Setelah jeda kami hadirkan informasi lainnya.